Jangan katakan bahwa saya tidak paham yang Anda maksud. Saya paham yang Anda maksud. Oke, saya paham warna kalimat Anda kemana. Dan jangan coba-coba jebak saya dengan Enggak, sama sekali saya tidak menjebak Anda. Karena itu Dijawab saja, Bro. Two faces of Janus. Dewa Janus itu punya dua wajah, wajah bengisnya dan wajah justice-nya, wajah adilnya tuh. Memang kita berbeda, tetapi saya rasa perbedaan itu penting. Dengan perbedaan itu kemudian kita bisa melihat di mana titik persamaan kita yang paling. Kan nggak mungkin selalu adil, nggak mungkin selalu bengis. Dia mesti ada di situ. Nah, yang justice ini kalau dia tidak dihadirkan maka mesti ada yang kontrol. Itu yang disebut oposisi. Sebenarnya kan begini, Rok. Banyak orang yang bingung bagaimana kemudian Pak Jokowi dibiarkan atau kata lainnya diposisikan pada posisi yang hari ini. Sebab orang-orang yang ada di sekitarnya relatifly sebenarnya orang-orang yang mumpuni. Yes. Yang juga adalah bagian dari teman-teman Anda kan gitu. Iya. Tapi kenapa, saya tadi kembali pada pertanyaan itu, kenapa begitu gagap menghadapi suara oposan? Saya punya satu dalil bahwa siapapun yang diserap oleh kekuasaan, dia akan masuk di dalam today's politics-nya itu. Jadi bahasa tubuhnya terpaksa mesti menyesuaikan dengan kekuasaan. Karena itu saya selalu menganggap kekuasaan itu dasarnya tidak mungkin adil. Ini terlalu kuat. Anda bisa bayangkan, partai-partai tinggal PKS saja yang berada di luar atau berada di kamar oposisi. Demokrat seperti biasanya kita banyak bertanya tentang posisinya. Bahkan Gerindra, partai dan orang yang dulu pernah Anda bela. Saya tidak bisa ada debat bagian ini loh. Oke, kata bela nanti kasih tanda putih dulu. Sekarang sudah berada di pemerintahan. Apakah itu yang membuat pemerintahan ini agak kesulitan mengendalikan diri karena begitu kuatnya? Kan begitu kan biasa perilaku kekuasaan. Kalau sudah terlalu kuat tiba-tiba menjadi menjadi tak tersentuh dan seterusnya. Ya, itu yang terlihat kan. Jadi saya bisa baca itu melalui bahasa tubuh orang-orang di sekitar situ. Jadi saya anggap karena dia terlalu kuat, maka dia terpaksa mesti menyalurkan surplus powernya itu. Akibatnya dia abusive gitu kan. Abusifnya itu bisa terbaca misalnya pada bahasa tubuh Pak Mahfud MD kemarin waktu kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita bertemu kembali pada podcast saya, Akbar Faisal Unsensor. Malam ini pasti asik. Tamu saya adalah orang yang sering berantem sama saya di berbagai TV. Sahabat saya, Rocky Gerung. Selamat malam, Pak. Lawan bicara, lawan berpikir, lawan bercanda. Akbar Faisal. Pasti Anda bertanya-tanya kenapa kemudian Pak Rocky yang saya hadirkan pada episode-episode awal podcast saya ini. Itu karena untuk memenuhi permintaan banyak penonton dari Akbar Faisal Unsensor. Kemarin dengan Fahri Hamzah, mereka mengatakan segera dengan Pak Rocky. Saya bilang oke. Dan saya kontak Pak Rocky, kebetulan dari Jakarta. Alhamdulillah. Pak Rocky. Oke, Akbar. Anda muncul dengan narasi, logika, dan diksi yang berbeda. Anda memformulasikan kritik Anda kepada pemerintah itu dengan ramuan yang relatifly baru dengan cara pandang yang unik. Argumentasi kritik yang Anda bangun itu banyak menelanjangi ruang etik pengelolaan negara. Sebenarnya menurut Anda seberapa besar sih problem pemerintahan yang Anda kritik itu sekarang ini? Saya pakai narasi itu hanya ingin meneruskan beban yang ditinggalkan oleh founding person kita tuh. Karena kritisisme, argumentasi, duel pikiran itu dilatih dari awal kemerdekaan. Waktu kita bikin konstitusi, isinya adalah argumentasi. Bahkan satire itu, tokoh-tokohnya sangat piawai dalam Bung Karno orasinya bagus, logikanya bagus, Haji Agus Salim, Nasir segala macam.
Jadi sebetulnya saya hanya mengembalikan kemampuan kita yang tertunda karena politik dibikin riuh oleh sensasi sentimen. Karena itu saya katakan bahwa politik itu harus diisi dengan argumen, bukan dengan sentimen. Nah, fasilitas itu yang saya pakai untuk mengevaluasi kepemimpinan Presiden Jokowi. Karena saya tidak melihat di situ ada logika yang bagus, ada retorika yang bagus. Jadi saya hanya ingin mengingatkan, negeri ini didirikan oleh pikiran loh, itu kira-kira. Nah, karena itu kemudian jadi viral, itu bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawab dari lawan debat saya bikin viral. Dan saya ingin bikin satu formula bahwa bangsa ini harus memilih membangun jalan pikiran lebih dulu sebelum membangun jalan tol. Itu Oke, bahkan pada pertanyaan pertama pun Rocky sudah melompat jauh ke depan. Anda pernah melintas di ruang politik praktis. Setidaknya yang dicatat oleh tim riset kami itu ada 2. Pertama, Anda pernah menjadi penulis pidato Gus Dur. Tolong saya dikonfirmasi kalau itu keliru. Yang kedua itu Anda pernah mendirikan partai ya, PSI waktu itu. PSI ya namanya ya? Enggak, tadi saya terangkan. Oke. Dan salah satu agendanya waktu itu adalah menjadikan salah satu figur bernama Sri Mulyani Indrawati itu sebagai presiden. Tapi kan kemudian sebenarnya Rocky Gerung muncul di ruang publik itu sekitar 2 tahun ini. Itu menghantam ruang publik kita dengan kritik-kritik yang luar biasa. Bahkan kepada pemerintahan Jokowi itu kalau mau dibuat skalanya dari 1 sampai 10, Anda sudah 10,2 barangkali gitu ya. Kalau sekarang setelah dengan Akbar naik 10,4. Ya, terus sebenarnya pemerintahan yang sah menurut konstitusi karena dia memenangkan pertarungan, itu menurut Anda layak nggak dia mendapatkan respek? Karena kalau melihat kritik Anda itu luar biasa sekali. Nah, saya jadi bertanya, banyak orang bertanya, kenapa Pak Rocky tidak menyisakan sedikit pun respek dari pemerintahan ini? Oke, saya terangkan dulu ya. Dengan Gus Dur saya berteman karena kita dulu bikin yang namanya Forum Demokrasi itu, Fordem itu. Fordem. Yaitu gerakan oposisi dengan kekuatan narasi juga terhadap pemerintahan Presiden Soeharto. Saya nggak tahu siapa yang bocorin saya menulis pidato. Saya nggak menulis pidato, saya menulis risalah-risalah semacam press release untuk dibagikan dan dibacakan tentu oleh Gus Dur. Tetapi seringkali Gus Dur itu anggap bahwa ya udah yang dibagikan lain, yang saya ucapkan lain. Kadang-kadang di pers dia bilang, itu yang dibagikan ke kalian itu yang bikin Rocky Gerung. Tapi saya mau ngomong yang lain. Karena Gus Dur enak aja kan bercanda-bercanda begitu. Jadi nggak ada halangan itu. Soal partai, saya bikin partai SRI namanya, Serikat Rakyat Independen. SRI, ya. Dan memang dimaksudkan untuk Sri Mulyani. Tapi itu maksud yang agak tricky sebetulnya. Karena kita cuma mau uji seberapa kuat middle class terutama mau memberi peluang pada politik yang basisnya value dan argumen itu. Ternyata gagal, nggak bisa ikut pemilu. Partai itu sampai sekarang masih ada. Jadi saya tetap masih punya partai, kan tercatat di Kementerian Hukum dan Ham kan. Ya. Jadi kalau Akbar mau pakai partai itu silakan. Namanya nomenklatur hukumnya masih tersedia. Ada, ya. Oke. Nah, soal kritik pada presiden, saya memang tidak ingin menyisahkan ruang, sebab begitu ruang itu disisakan tadi seolah-olah memberi aplaus pada kekuasaan, lalu gerombolan penjilat, kaum fanatik yang tanpa argumen mendukung presiden itu lalu hura-hura tuh. Saya sering bertengkar dengan Akbar Faisal, tapi karena saya lihat Akbar punya kemampuan membela presiden dengan argumentasi tuh. Kalau itu saya hormati tuh, karena itu kita bisa bertengkar. Tapi nggak punya argumen kan saya nggak mungkin bertengkar kan. Saya hanya bertengkar dengan orang, bukan dengan barang atau separuh orang itu kan. Jadi itu yang bikin orang marah. Tapi yang lebih penting adalah tentu presiden terpilih dengan 2 dukungan, yaitu legalitas dan legitimasi. Legalitas adalah aturan negara, aturan hukum. Beliau terpilih. Tetapi bagi saya waktu itu legitimasinya tidak ada atau sangat kurang. Jadi saya ingin tambah legitimasi itu dengan memberi kritik justru. Nah, sekarang yang terjadi adalah dalam politik sekarang, tetap presidennya legal, tetapi legitimasinya drop terus. Bahkan saya baca gara-gara demo ini, seluruh pers dunia dari Yerusalem sampai Washington, dari Moskow sampai Melbourne itu menghujat
pemerintah Indonesia dengan satu kesimpulan, demokrasi hilang di dalam pemerintahan presiden. Jadi pasti mereka bukan karena saya kompori kan, kalau tiba pada kesimpulan yang sama. Jadi itu satu situasi politik yang real, yang memerlukan evaluasi dengan tingkat kedinginan berpikir, bukan karena marah-marah. Saya nggak pernah marah pada Pak Jokowi sebagai manusia. Yang saya marah adalah jalan pikiran kabinet di dalam mengatasi problem sosial. Dan saya terangkan itu dengan argumentasi, dengan logika. Nah kalau orang nggak setuju, ya saya anggap bahwa memang harus ada yang nggak setuju. Sebab kalau orang setuju pada saya jadi otoriter di dalam argumentasi kan. Gitu. Saya tidak terlalu terbiasa memperbandingkan. Apalagi memperbandingkan dua orang presiden. Tetapi tadi kebetulan bicara tentang Gus Dur dan bagaimana yang kita catat dalam sejarah, Gus Dur begitu sangat menghormati dialektika dari para pihak. Anda punya perbandingan barangkali bagaimana dialektika kritik berseliweran di antara Gus Dur dengan yang sekarang? Gus Dur mampu untuk menghumorkan politik. Dan mempolitisir humor itu. Itu dua keahlian yang ada pada Gus Dur tuh. Kalau politiknya terlalu kasar, dia humorkan politik itu. Supaya humor itu punya efek, dia politisir humor itu. Nah kemampuan itu yang saya nggak lihat pada Pak SBY misalnya nggak mampu begituan. Tapi Pak SBY dicatat sebagai orang yang mampu untuk mengucapkan demokrasi di dalam praktek. Nggak ada orang yang pernah ditangkap SBY itu. Itu yang saya pujikan di situ tuh. Soeharto orang yang memang berupaya untuk menghasilkan ketertiban politik demi pembangunan dan dia konsisten. Yaitu dia soal ekonomi dia kasih aja pada teknokrat UI itu udah selesai itu. Nah hari ini saya nggak lihat bahwa Presiden Jokowi punya semacam otonomi untuk menentukan kebijakannya sendiri tuh. Jadi saya duga dan ini adalah dugaan yang saya susun agar supaya tidak jadi delik, yaitu bahwa beliau menerima semua bisikan sehingga yang keluar di publik adalah kontradiksi. Jadi satu waktu Presiden milih soal justice, besok dia ngomong tentang bahaya makar. Jadi nggak ada satu spektrum yang bisa orang pegang presiden ini apa. Nah itu kritik saya dari dulu. Nah sekarang kritik itu diambil alih oleh sebuah buku yang berjudul Man of Contradiction. Jokowi's administration apa-apa itu. Kan akhirnya kan terbukti kan, bukan karena saya berkolaborasi dengan penulis, tapi orang asing juga bisa melihat bahwa presiden penuh dengan kontradiksi mengambil kebijakan. Nah itu tentu ada asal-usul politiknya kenapa begitu, mungkin karena banyak faktor yang harus beliau layani. Tapi sekali lagi saya tidak secara pribadi mengucapkan kritik itu, walaupun saya selalu pakai kata dungu. Tapi kata dungu itu saya pilih memang untuk memudahkan orang mengerti apa yang saya mau terangkan. Kalau saya bilang itu mengandung logical fallacies itu bahasa Inggris, nanti orang apa sih logical fallacies? Bahasa Indonesia ya dungu. Dungu artinya gagal menghubungkan dua premis sehingga tidak bisa menghasilkan kesimpulan yang logis. Itu aja sebetulnya. Rock, ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya Anda harus berterima kasih setidaknya pada Pak Jokowi ya. Karena Pak Jokowi orang yang tidak suka bicara, relatively menghargai lawan bicaranya, itu yang tampak di ruang publik, maka kemudian Anda mendapatkan ruang untuk berbicara apa saja. Apakah kita bisa terima argumen seperti ini? Bisa, saya anggap bahwa itu sunatullah itu. Bukan diberikan oleh negara, tapi keadaan itu memungkinkan saya untuk mengeksploitasi kelemahan rejim, memungkinkan saya untuk mengkritik pendukung-pendukungnya itu, ya pendukung fanatiknya itu. Jadi hal yang sebetulnya disediakan oleh demokrasi. Tapi kemudian banyak orang yang ingin membatalkan itu. Jadi kalau dibilang ya Pak Jokowi ingin didemo, kenapa ngabalin anggap bahwa demonstran adalah sampah itu kan? Jadi saya anggap bagaimana ini ngabalin masa disuruh Pak Jokowi ucapin hal yang sama. Jadi saya anggap bahwa ya banyak sampah juga di istana yang nggak ngerti demokrasi gitu kan. Inilah Rocky yang membuat orang tidak bisa melupakannya. Tapi begini, kalau bicara tentang rezim, berarti kan dia bicara tentang sistem. Ketika bicara tentang sistem, maka itu melibatkan para pihak di situ.
apakah sebenarnya Anda marah pada orang-orang yang berada di sekitarnya? Saya gunakan bahasa pasar. Saya nggak marah. Saya di kabinet itu saya banyak teman, di KSP saya banyak teman, nggak ada soal. Di apa lagi, di yang lagi beredar sekarang, tokoh-tokoh yang terlibat di dalam penyusunan Omnibus Law, berapa 12 tokoh itu 90% teman saya kenal tuh. Jadi bagi saya nggak ada problem. Kalau saya mau kasih kritik ya kritik aja kan. Saya tetap kritik Omnibus Law walaupun itu teman-teman saya yang nyusun. Saya kenal banyak semua orang itu. Karena poin saya adalah mesti ada diskursus alternatif supaya perimbangan politik itu tidak dimonopoli oleh juru bicara presiden, oleh KSP segala macam tuh. Kan itu maksudnya. Jadi saya ingin agar supaya kalau kita pakai bahasa akademis yang dipelajari Bung Akbar Faisal, supaya apa yang dicemaskan oleh Noam Chomsky bahwa public opinion dikendalikan sedemikian rupa sehingga menjadi manufacturing consent. Jadi konsensus yang dimanufaktur dibuat seolah-olah itu tidak terjadi. Atau apa yang pernah digambarkan secara metaforik oleh George Orwell dalam novel 1984, yaitu apa namanya, Big Brother is watching you. Big Brother ini dibayangkan partai besar atau kekuasaan yang maha dahsyat yang mengendalikan, bahkan kalimat paling sederhana dari rakyat dikendalikan. Nah, saya mau halangi itu tuh. Karena itu saya bikin counter discourse, atau kalau bahasa polisi sekarang kontra narasi. Atau Anda ingin mengatakan betapa pemerintah sekarang kesulitan menghadapi suara oposan? Iya, sebetulnya bukan kesulitan, karena dari awal konsep Pak Jokowi kan tidak boleh ada oposisi kan, menganggap bahwa dalam demokrasi Pancasila gotong royong lebih penting gitu. Jadi kalau orang pilih itu, lalu orang anggap bahwa saya tidak sesuai dengan pakem yang dibuatkan Pak Jokowi, memang tidak sesuai. Karena saya berbeda, saya menganggap demokrasi itu twin sistersnya adalah oposisi itu. Jadi kalau saudara kembarnya nggak ada, maka kemampuan kita untuk, atau jangan pakai saudara kembar, two faces of Janus. Dewa Janus itu punya dua wajah, wajah bengisnya dan wajah justice-nya, wajah adilnya tuh. Nah, kekuasaan kan nggak mungkin selalu adil, nggak mungkin selalu bengis. Dia mesti ada di situ. Nah, yang justice ini kalau dia tidak dihadirkan, maka mesti ada yang kontrol. Itu yang disebut oposisi. Sebenarnya kan begini, Rok. Banyak orang yang bingung bagaimana kemudian Pak Jokowi dibiarkan, atau kata lainnya diposisikan pada posisi yang hari ini. Sebab orang-orang yang ada di sekitarnya relatifly sebenarnya orang-orang yang mumpuni. Yes. Yang juga adalah bagian dari teman-teman Anda kan gitu. Iya. Tapi kenapa, saya tadi kembali pada pertanyaan itu, kenapa begitu gagap menghadapi suara oposan? Saya punya satu dalil bahwa siapapun yang diserap oleh kekuasaan, dia akan masuk di dalam today's politics-nya itu. Jadi bahasa tubuhnya terpaksa mesti menyesuaikan dengan kekuasaan. Karena itu saya selalu menganggap kekuasaan itu dasarnya tidak mungkin adil. Kalau begitu keadilan datang dari mana? Keadilan datang dari pengendalian kekuasaan. Dari mana pengendalian itu? Dari dalam dirinya. Kalau tidak bisa, dikendalikan dari luar dirinya. Kan itu yang disebut sebagai apa namanya, dalam akuntansi disebut sebagai audit eksternal. Jadi kalau perusahaan nggak bisa mengaudit internal, dan biasanya audit internal nggak dipercaya orang, ya diaudit secara eksternal kan. Nah, saya melakukan audit eksternal. Atau bahasa lain, ya ada oposisi tapi PKS oposisi indoor. Saya oposisi outdoor. Makanya kita akan mengelaborasi itu. Okay. Tapi apakah penyikapan atau wajah pemerintah hari ini? Anda kan tahu saya juga bagian dari pemerintah kan, sebenarnya setidaknya pada 5 tahun yang lalu secara totally. Apakah wajah pemerintah hari ini karena pemerintahan ini terlalu kuat? Anda bisa bayangkan partai-partai, tinggal PKS saja yang berada di luar atau berada di kamar oposisi. Demokrat seperti biasanya kita banyak bertanya tentang posisinya. Bahkan Gerindra, partai dan orang yang dulu pernah Anda bela, saya tidak bisa ada debat bagian ini loh.
Oke, Itu kata Bella nanti kasih tanda putih dulu. sekarang sudah berada di pemerintahan. Iya. Apakah itu yang membuat pemerintahan ini agak kesulitan mengendalikan diri karena begitu kuatnya? Kan begitu kan biasa perilaku Yes. kekuasaan. Kalau sudah terlalu kuat tiba-tiba menjadi menjadi tak tersentuh dan seterusnya. Ya itu yang terlihat kan. Jadi saya bisa baca itu melalui bahasa tubuh orang-orang di sekitar situ. Jadi saya anggap karena dia terlalu kuat, maka dia terpaksa mesti menyalurkan surplus powernya itu. Akibatnya dia abusive gitu kan. Abusifnya itu bisa terbaca misalnya pada bahasa tubuh Pak Mahfud MD kemarin. Waktu kasih wawancara bahwa pemerintah akan sangat keras mengendalikan ini. Tetapi itu nggak pas kalau Pak Mahfud yang ngomong. Karena kita tahu otak Pak Mahfud itu bagian kanannya adalah politik, bagian kirinya masih akademis gitu. Jadi bahasa tubuhnya kelihatan kaku kan. Maka orang anggap nggak berani mereka. Lain kalau yang ngomong misalnya zaman Pak Harto dulu ya langsung Panglima ABRI yang ngomong gitu. Jadi tetap terbaca ada sebut aja ketidakjujuran di dalam body language dari pembantu presiden untuk menerapkan secara persis apa sebetulnya yang dimaksud dengan ketertiban. Kan presiden nggak mungkin bicara setajam itu tuh. Jadi dari situ saya melihat bahwa besar kekuasaan ini, tetapi dia tidak bertumbuh sebetulnya. Atau saya katakanlah ya kekuasaan politik istana itu membengkak, hanya membengkak, tapi tidak bertumbuh. Karena dia tidak bertumbuh, maka dia tidak bisa menghasilkan diskursus yang betul-betul bisa bikin orang takut. Begitu Mahfud MD ngomong, begitu anak STM bilang besok kita turun lagi tuh. Jadi nggak ada efeknya kan. Padahal sebagai kekuasaan itu dia efektif kalau tidak menghasilkan tidak diaktifkan kekuasaan itu. Kalau saya bilang saya efektif mengendalikan Anda, itu karena saya nggak pakai kekuasaan sebetulnya. Begitu kekuasaan dipakai, efeknya hilang. Kekuasaan hanya efektif kalau dia simpan energinya. Energinya. Ini udah dipamerin energinya dari Mahfud MD sampai ngabalin MD udah lakukan hal yang sama. Ya, saya akan mengundang Ali Mohtar Ngabalin ke sini untuk menjawab Anda gitu ya. Oke, beberapa poin perdebatan kita di ruang publik Rock adalah anomali yang terjadi di dalam pengelolaan negara kita ya, terutama pada pelembagaan dialektika yang seharusnya muncul dan kuat dari parlemen. Tapi kan kemudian, terutama pada masa-masa terakhir ini, saya harus menyebut barangkali ya, juga pengaruh Fahri tidak ada di parlemen itu, ya ada pengaruhnya juga kali ya. Saya kira Fahri nggak terlalu berpengaruh. Kecuali Fahri duet sama Akbar Faisal. Sebaliknya. Nah, seharusnya kan muncul dari ruang-ruang parlemen. Tapi kan yang muncul adalah ruang oposisi itu berasal dari jalanan, tanda petik. Muncullah Rocky dan segala macam. Sebenarnya kapan kita menyelesaikan problem yang seperti ini? Yang harusnya diambil oleh lembaga negara, dipilih oleh rakyat, disuruh berbicara. Orang Prancis mengatakan parle gitu ya. Tapi kemudian yang parle adalah orang jalanan seperti Anda. Iya, karena they do not speak democracy itu. Ibu Puan do not speak democracy karena dia matikan mic. Padahal mic itu adalah lambang dari parle itu. Kan mestinya kita bertanya, Ibu Puan kenapa matikan mic itu? Do you speak democracy, Ibu Puan? Parlez-vous demokrasi, Ibu Puan? Kan begitu kan? Iya. Tetapi mengucapkan itu pun dianggap sebagai tidak sopan karena beliau adalah ketua DPR. Padahal dia bukan ketua DPR dalam pengertian ketua yang punya power. Dia kan cuma speaker. Kan dalam tradisi demokrasi ketua DPR itu adalah juru bicara dari House. Kan begitu kan? Yeah. Jadi primus inter pares. Orang suka salah tafsir. Primus inter pares artinya di atas yang lain, bukan. Diunggulkan dari yang sama gitu. Ya semuanya sama, cuman dipilih speakernya Ibu Puan. Jadi bagian itu juga tidak diajarkan. Nah, mestinya dalil-dalil semacam ini dibuatkan kurikulumnya di partai politik. Supaya orang yang masuk DPR dia tahu bahwa dia itu adalah kacungnya rakyat. Saya pakai kata kacung di situ. Karena memang dia disuruh-suruh oleh rakyat. Di zaman Yunani dipakai istilah ancilus bahkan, budaknya rakyat. Nah dulu di dalam demokrasi Yunani nggak ada pemilihan, diundi aja karena dianggap semua orang setara untuk mewakili orang lain.
Jadi diundi, siapa yang terundi dia masuk parlemen. Karena kompleksitas maka sekarang ada kompetisi. Tapi ilmu bernegara ini harus kita pastikan ada di dalam pengkaderan itu. Konsep dasar demokrasi, konsep dasar keadilan. Nah, itu pentingnya negara sebetulnya untuk menghasilkan diskurs itu. Jadi podcast semacam ini juga kan diperlukan. Kan ruang publik kita mengecil. Tetapi dengan ada podcast, ruang publik kita membesar hanya dengan 2-3 kamera, 2 speaker membesar kan. Enggak perlu nunggu kampanye gede-gedean untuk memperlebar ruang publik tuh. Percakapan 2 orang, saya dengan Akbar Faisal yang sering bertengkar di ILC, toh bisa menghasilkan new kind of discourse. Itu yang lebih penting. Saya tidak sedang membela Ibu Puan menyangkut soal itu, tetapi memang ada mekanisme di DPR bahwa jatah berbicara satu orang anggota itu maksimal 5 menit ya. Dan untuk pengambilan suara fraksi itu biasanya disepakati. Kayaknya Ibu Puan waktu itu mengambil posisi untuk menenteramkan ruang sidang yang mulai gaduh karena ada beberapa fraksi yang mau mengambil jatah lebih dari kesepakatan itu. Saya ngerti itu. Secara teknis memang mesti dihalangi supaya ada distribusi suara yang setara itu. Tetapi dari awal pimpinan itu mesti mampu membaca pikiran fraksi. Supaya dia bisa katakan saya udah mengerti dan ini kan kalimat Anda tuh udah. Kan itu kan kecakapan memimpin sidang aja kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kritik saya, paripurna itu bukan forum fraksi. Paripurna itu forum individu anggota DPR. Karena itu disebut paripurna. Jadi yang udah di fraksi pun kalau diinterupsi yang mesti didengar. Sebab bisa individu itu dia memakai kesempatan di paripurna. Karena di fraksi dia mungkin disingkirkan. Demokrasi memberi kita outlet bahwa yang tidak selesai di fraksi bawa ke paripurna. Nah di kita ini pakai sistem orde baru, kalau udah di fraksi selesai maka paripurna tinggal ketok. Salah, paripurna justru kesempatan individu untuk mengatakan saya keberatan, saya interupsi itu. Ya tentu individu yang punya otak dia harus susun kalimatnya tidak lebih dari 3 menit supaya efektif gitu kan. Itu soalnya. Ataukah kritik itu bekerja di ruang publik kita karena masyarakat sebagai orang yang mendengarkan, orang yang kita wakili di dalam kritik-kritik itu atau apapun penamaan kita itu telah kehilangan penghormatan pada panutan. Ya, saya kira sebetulnya underlying psychology. Ini kan bahasa klasik ya. Ini kan argumen klasik. Tetapi selalu saja penting kita ungkapkan di ruang publik seperti itu. Bayangin saja, ini contoh ya. No Rocky no party. Itu sebuah penamaan yang menurut saya hebat gitu ya. No Akbar, no kabar. Tetapi itu jarang sekali kita mendapatkan itu dari seorang pemimpin formal yang notabene memang harus melakukan itu. Seorang Akbar Faisal misalnya atau siapapun, saya kan tidak lagi di DPR sekarang. Ketika dia beraksi di parlemen itu harusnya memberikan dampak yang luar biasa. Apakah seperti itu, Rob? Harusnya begitu kan. Jadi saya perhatikan dulu Akbar Faisal, Fahri Hamzah, Fadlison. Kalau orang tanya siapa anggota DPR, cuma 3 itu. Karena dia bisa menghubungkan isi DPR, pikiran itu dengan keinginan publik untuk tahu itu. Jadi sebetulnya speaker dari DPR itu adalah setiap anggota. Tapi karena nggak ada pendidikan retorik, logik atau argumentasi di partai-partai, akibatnya orang diam itu. Sehingga mesti minta Nikita Mirzani untuk menegur Ibu Puan. Kan itu ajaib sebetulnya kan. Tapi akhirnya kita anggap bahwa Nikita adalah kita. Karena dia mewakili kekitaan itu. Yaitu ketidaksukaan pada itu mental DPR. Saya tidak boleh terlalu jauh. Tapi Rock, salah satu yang saya sukai dari pikiran Anda jauh sebelum perdebatan-perdebatan kita yang kadang-kadang sangat keras itu adalah pikiran-pikiran Anda tentang bagaimana mengelola partai politik. Saya ingatkan Anda pada satu argumen yang Anda katakan kepada saya langsung adalah bahwa kaderisasi itu kalau jalan benar, maka penyamarataan persepsi, penyamarataan pikiran tentang apa yang diusung oleh partai itu setidaknya seimbang. Jadi katakanlah misalnya kalau Akbar Faisal di DPR tiba-tiba harus berhenti karena sesuatu hal, maka dia digantikan oleh orang yang minimal mendekati kualitasnya Akbar Faisal dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Itu yang saya ingin. Nah, tapi kan kemudian
ternyata tidak seperti itu. Maka yang kita saksikan tadi itu adalah para pemain, para kritikus tanda petik yang dari jalan tadi menjadi lebih didengarkan dibanding orang yang memang diperintahkan oleh konstitusi untuk itu. Ada apa dengan DPR kita, Rob? DPR kita nggak punya kurikulum tentang public ethics, tentang public policy basisnya kan mesti public ethics. Saya usulkan supaya ada sekolah-sekolah di partai politik itu. Kalau nggak bisa bikin sekolah setiap partai, bikin aja semacam kaukus. 5 partai bikin satu sekolah, kirim kadernya. Yang diterangin adalah yang basic gitu. Soal ideologi partai tentu urusan rapat partai itu. Tapi yang basic ini soal apa sebenarnya debat, mengapa harus ada kritik, bagaimana cara mengucapkan kritik tapi dengan basis argumen. Kan itu nggak ada tuh. Saya dulu ngajar bertahun-tahun di Megawati Institute, namanya sekolah pemimpin itu. Tapi saya masih dimusuhin PDIP kan karena mengkritik Jokowi. Padahal saya ikut mengajar loh cara berpikir soal perdebatan ideologi dari bapak pendiri bangsa itu, atau juga ada tokoh-tokoh perempuan yang pinter di zaman awal kemerdekaan. Tapi itu nggak berbekas di DPR ternyata. Mungkin di tempat Nasdem juga ada sekolah, namanya sekolah apa itu? Apa nama itu? Akademi Bela Negara. Akademi Bela Negara tuh. Nah, itu terlalu patriotis ya. Akademi Bela Demokrasi misalnya. Negara nanti akan ambil alih supaya dilakukan. Di tempat yang lain juga begitu mungkin. Partai-partai. Jadi PKS sekarang lagi bikin sekolah cinta negeri atau apa itu, saya rutin isi. Di Demokrat ada hal yang sama itu, ada center untuk mengolah demokrasi. Tapi semua itu baru mulai lagi itu. Ketika orang menyadari bahwa demokrasi itu adalah sekolah, bukan arogansi. Jadi saya ingin agar supaya orang lihat DPR itu dalam kualitas sekolah. Di dalam fasilitas itu ada kepercayaan bahwa kalau dia masuk DPR, dia dapat diskursus. Kalau dia jadi anggota partai, dia dapat pengetahuan. Kalau sekarang kan orang berebut jadi anggota partai hanya untuk berebut jabatan di Banggar kan, kan ajaib kan. Padahal kita perlu lakukan edukasi pada publik melalui diskursus semacam ini. Nah, saya mungkin bisa membayangkan dalam 2 tahun ini ada anak cucu politik Akbar Faisal, anak cucu politik Fahri Fadlizon di DPR. Nah, itu hanya bisa dibayangkan akan terjadi kalau partai-partai ini punya semacam pusat pelatihan politisi. Jadi pusat pelatihan politisi dengan kurikulum standar. Semua partai mesti ada standar. Sejarah demokrasi, Athena, apa yang terjadi dalam revolusi Prancis, mengapa Washington bikin kontroversi soal perbudakan. Itu kan cara berpikir yang mesti ada di dalam kepala kita kan. Untuk mendramatisir kegalauan kita menyangkut soal parlemen ini ya. Bukan meromantisir ya. Ini ada risetnya Tempo loh, baru dirilis. Dari 575 anggota DPR sekarang itu ada 262 pedagang, pengusaha. Apa yang sedang terjadi dengan kita dan apa risiko yang kita hadapi? Itu yang disebut underlying politics, yang kemudian akan menentukan kebijakan tuh. Karena cara berpikir bisnis itu pasti adalah akumulasi. Padahal politik itu adalah soal distribusi. Kita aktif dalam politik untuk menghasilkan keadilan, mendistribusikan keadilan bahkan. Nggak ada soal sebetulnya pengusaha masuk di situ. Tapi dari awal dideklar. Di Amerika biasa tuh kalau pengusaha masuk dia bilang seluruh kekayaan saya simpan atau saya taruh blind trust. Semacam lembaga di mana dia nggak boleh lihat sedikit pun akses ke situ kelihatan, maka dia mesti mundurkan diri. Nah, kebiasaan itu nggak ada di kita. Saya kira menteri juga banyak yang masih begitu. Jadi bisa jadi anggota DPR atau anggota kabinet pagi-pagi dia bilang ke istrinya, saya mau kerja ke DPR atau ke kementerian, tapi dia pergi ke kantor bisnisnya dulu tuh 2 jam di situ ngurusin bisnis sambil lihat peluang untuk bocorin kebijakan negara di situ kan. Kan itu nggak etis sebetulnya. Dia melawan hukum memang, tapi hukumnya nggak kuat di situ. Karena itu demokrasi itu dasarnya bukan aturan hukum, tapi aturan etis. Jadi orang yang masuk dalam politik, dia betul-betul secara etikal udah bersih dari kepentingan akumulasi, supaya dia bisa berpikir tentang distribusi itu. Itu poin.
pada bulan Februari yang lalu ketika kami meluncurkan Nagara Institute itu, kami melakukan riset di DPR. Kami menemukan bahwa dari 575 anggota DPR itu 174 diantaranya adalah anggota DPR yang terpilih karena bagian dari oligarki politik di DPR. Kita tadi bicara DPR. Nah sekarang saya maju lebih jauh pada bagaimana pengelolaan negara. Kemarin, 2 hari yang lalu kalau nggak salah, ya 2 hari yang lalu, Nagara Institute juga lembaga yang saya pimpin, itu melakukan riset. Hasilnya sama, membuat kita menjadi semakin masgul dengan pengelolaan negara kita. Dari 270 daerah, anggota DPR yang 270 daerah yang akan melakukan pilkada serentak, Ya. ada 719 pasangan. Nah, 700. ya. Di antaranya itu ada 124 orang calon bupati, gubernur dan kepala daerah. Itu adalah bagian dari oligarki dinasti politik. 29 di antaranya dari 124 tadi adalah istri-istri bupati. Rob, aku ingin Anda mengatakan sesuatu tentang ini. Apa yang terjadi dengan kita sebenarnya ini? Dinasti itu bagian buruk dari demokrasi. Tetapi dia akan hadir di situ terus bila kaderisasi partai tidak profesional gitu. Ya. Jadi kesalahan kita adalah kita meloloskan dinasti hanya untuk menutupi ketiadaan kader di partai kan sebenarnya. Oke. Jadi dinasti ini dengan sendirinya hilang kalau kader partai itu betul-betul tumbuh secara otentik, tidak di bypass atau di outsource segala macam. Nah, yang kedua, kedekatan dengan kekuasaan itu harus diukur bukan pada jarak fisik dia dengan orang tuanya, tetapi kemampuan orang tuanya untuk menghasilkan policy yang menguntungkan dia. Itu aja sebetulnya. Kalau misalnya Pak Akbar Faisal anaknya mau masuk partai dan Pak Akbar beroposisi pada kekuasaan, anaknya justru pro pada kekuasaan. Kan itu bukan dinasti kan? Karena beda perspektif. Jadi anaknya itu memang memilih untuk berbeda dengan bapaknya. Kan itu soalnya tuh. Nah di kita kata dinasti udah keburu jadi peyoratif. Karena apa? Karena tadi gagal kaderisasi menghasilkan oligarki dalam dinasti itu. Itu yang mesti diawasi sebetulnya. Dinasti ini bisa hilang dengan sendirinya kalau ada kurikulum politik di partai-partai itu. Sehingga anak ketua partai pun akan malu menganggap bahwa aduh saya nggak sanggup nih kader partai yang bukan dinasti justru lebih pintar dari saya tuh. Jadi etika itu yang mesti dikembangkan. Salah satu kritik Anda menyangkut ini yang sangat keras menyangkut Gibran ya. Gibran di Solo dan Bobi di Medan. Anda ingin mengatakan apa menyangkut dengan ini? Karena Pak Gibran ya anak pintar dalam hal bisnis, tetapi kemudian ternyata begitu mendapatkan karpet merah, itu semuanya memberikan ruang yang luar biasa kepadanya. Ya itu yang terjadi di kita kan. Dan yang paling banyak membela justru kawan saya Fakhri Hamzah tuh. Kemarin saya sudah tanya soal itu. Tapi Fakhri Hamzah kasih dalil yang orang mungkin bisa terima bahwa dinasti itu kan di zaman feodal memang, tapi kata dinasti itu dia menjadi otentik kalau dia fit in dengan sistem feodal. Berarti menurut Fakhri juga sekarang masih feodal kan logikanya begitu kan. Jadi kita mesti hati-hati ajukan argumentasi itu. Tapi yang jelas ini anak presiden yang masih berkuasa gitu. Kalau satu hari setelah presiden tidak berkuasa, seluruh fasilitas dia untuk memberi kebijakan hilang. Karena itu nggak bisa dikatakan bahwa ya tapi dia kan ikut kompetisi. Memang dia ikut kompetisi, tetapi masuk di dalam pendaftaran kompetisi pun udah bermasalah itu, melompati sistem meritokrasi dalam PDIP itu. Dan PDIP izinkan itu. PDIP bisa bilang itu hak kami ya, hak Anda, tetapi hak publik untuk menilai bahwa itu unjust, tidak adil dan tidak bermutu politik semacam itu. Lalu orang bisa ribut, ngomelin saya, ngomelin Akbar Faisal. Saya bisa kasih dalilnya bahwa kalau begitu resmikan feodalisme itu supaya dia fit and proper dengan dinasti kan. Iya. Saya memang sengaja untuk menarik Anda untuk bicara soal ini karena kan selama ini kan Rocky lebih banyak mengkritisi atau bergelut pada wilayah sentral kekuasaan istana dengan sangat keras. Karena nggak ada yang bertanya soal dinasti kecuali Akbar. Nah, saya mau bicara tentang raja-raja kecil di daerah karena menurut saya
tak ada gunanya kita bicara tentang demokratisasi ketika daerah itu tetap saja rusak. Ya. Kemarin kepala daerah terakhir yang ditangkap KPK itu adalah Kutai Timur. Suaminya bupati, istrinya adalah ketua DPR. Saya mau bicara tentang raja-raja kecil. Sebenarnya kenapa kemudian para megalomania kekuasaan pada tingkat lokal ini selalu mendapatkan respon dari sebagian kelompok masyarakat. Sebenarnya mereka gagal. Contoh ya, saya tidak bisa mencontohkan dari yang lain. Kota saya di Makassar gitu ya. Wali kotanya yang sekarang ini yang pernah jadi wali kota sekarang maju lagi, itu didukung oleh partai saya loh, ya. Saya nggak peduli gitu ya. Karena bagi saya orientasi adalah hasil gitu ya. Itu selalu menjual jargon-jargon keberhasilan meskipun kita tidak melihat apa-apa dari situ. Sebenarnya orang seperti ini seperti apa seharusnya diperlakukan di ruang publik atau oleh pemilih gitu. Ada semacam habit itu. Anda tahu kan wali kota saya? Iya, siapa namanya? Dani Pomanto. Iya. Iya. Arsitek. Okay. Ya. Saya tidak mengamati secara persis ya, tetapi kalau kita evaluasi, saya baca koran macam-macam tuh, termasuk soal Makassar. Jadi terlihat bahwa yang ingin dipromosikan itu adalah janji yang dulu. Jadi membuktikan keberhasilan berdasarkan janji yang dulu tuh. Yeah. Kan ini ajaib kan. Yang lebih buruk lagi kalau tidak ada negatif campaign terhadap beliau. Karena beliau sebagai petahana yang ingin maju lagi, justru dia mesti dinyatakan sebagai tidak berhasil dengan memperlihatkan kontras dari kebijakannya tuh. Nah, itu yang saya maksud negatif campaign. Bagi saya negatif campaign itu lebih penting daripada positif campaign. Nah, orang yang pernah mengelola kebijakan publik sebagai mantan wali kota misalnya, dia memang sasaran dari negatif campaign karena dia udah pernah melakukan sesuatu tuh. Yeah. Orang yang belum pernah nggak mungkin kasih negatif campaign. Yang paling ada periksa recordnya. Jadi kita mesti membiasakan melihat dengan cara yang biasa aja kalau orang kasih negatif campaign. Nah, itu saya kira poinnya tuh. Jadi kalau mengulang saya sukses ini, saya sukses itu, ya terpaksa kan dia mesti bilang begitu kan. Mestinya dia bilang ada bagian yang saya tidak sukses. Nah, saya ingin debatkan dengan pemilih saya. Itu baru orangnya bermutu. Nah, saya mau kasih trip begitu misalnya tuh, tapi saya bukan tim sukses kan. Saya tidak terlalu yakin ada yang akan melakukan itu. Karena begini, pengalaman saya di DPR 10 tahun saya pernah di Komisi 2. Itu imajinasi tentang masa depan itu daripada pemimpin lokal kita itu harus diakui miskin memang. Coba kita lihat ya. Apalagi kalau makanya coba kita lihat ya di kota-kota dunia yang selalu dijadikan referensi oleh mereka akan ada perkawinan kota, kota kembar, sister segala macam. Saya jadi bingung sendiri bagaimana bisa mereka melakukan itu. Kota di Wina misalnya itu luar biasa loh pembangun kota itu. 200-300 tahun sejak dibangun dia masih mampu menampung masa depan yang berjalan di kota itu. Nah, di kota-kota yang banyak di Indonesia, bukan cuma di Makassar lah ya, itu luar biasa itu. Sebenarnya kemampuan imajinasi para pemimpin lokal kita itu, pemimpin wilayah kita itu kenapa ya, Rob? Kita ke Wina, kita nggak akan lihat satu puntung rokok di jalan. Kita nggak akan lihat sobekan bekas stroke pembelian di situ tuh. Saya berkali-kali di Makassar, itu sampah ada di mana-mana. Hal yang paling simpel. Jadi di mana sister city-nya? Jadi itu yang saya sebut ingin pamer sesuatu. Tetapi yang dipamerkan adalah karpet merahnya tuh. Di bawah karpet merah ada tumpukan sampah, sampah kebijakan, sampah dinasti, sampah macam-macam gitu kan, sampah feodalisme tuh. Jadi pemimpin kita sebetulnya dicitrakan bukan sekedar dia ingin dicitrakan, tapi dia minta dicitrakan itu. Ya buruknya begitu kan, pemimpin itu dicitrakan bagus, tapi meminta dicitrakan dengan mengulang-ulang janjinya itu, atau istilahnya tadi memegalomaniakan hasilnya. Padahal sebetulnya orang tahu iya kita lihat karpet merah, tapi di bawah itu ada tikus busuk, ada
sampah ketidakadilan, ada kriminal yang disembunyikan bahkan. Nah itu sebetulnya fungsi dari yang disebut the fourth estate, itu kekuatan keempat, yaitu pers. Nah pers mesti tega menguliti itu tuh, mesti tega mengatakan, nih gue buka ya karpet lu ya, Pak Wali Kota atau Pak Gubernur atau apa aja tuh. Jadi itu sebenarnya demokrasi hanya bisa muncul kalau ada kesiapan kita untuk mengatakan Anda bohong, maka mari kita buka. Apa itu? Itu namanya negatif campaign. Itu justru standar etis dari kampanye adalah menerima negatif campaign, dan penantang mesti lakukan negatif campaign. Gitu kan? Untuk mengujinya sekali. Jadi apa dalam ilmu hukum ada istilah, saya ingin jadi devil's advocate, advocatus diaboli kalau bahasa Latinnya. Jadi setan yang diminta untuk menguji malaikat, sebetulnya begitu. Saya selalu menyukai istilah imajinasi masa depan bagi seorang pemimpin wilayah, Rob. Yes, betul. Karena bagi saya pribadi, hanya itulah kemudian kita punya harapan dan mimpi bahwa orang ini membawa kita, karena kita bicara tentang pemimpin ya, orang ini bisa membawa kita ke masa depan. Kenapa kemudian tawaran-tawaran atau persediaan calon pemimpin lokal kita itu begitu miskin imajinasi, ataukah barangkali juga mungkin karena literasinya yang sangat lemah, atau gimana? Saya kira itu pertama, soal literasi itu. Jadi literasi itu kan bukan sekedar kemampuan mengucapkan, tapi pengetahuan dia tentang hubungan antara keadilan lingkungan dengan kemaslahatan masyarakat di situ kan. Jadi dia mesti bawa publik itu di dalam politics of hope, supaya dia bisa ucapkan politics of hope itu, politics harapan itu, dia harus terangkan politics of memorinya itu. Jadi dia mesti datang dengan dia punya memori tentang menjadi pemimpin. Dia lihat memori di Wina, lihat memori di Paris, bahkan di negara yang paling buruk, ke Nepal misalnya, Kathmandu. Lalu dia kumpulkan memori itu dan dia olah supaya dia bisa dengan otentik mengatakan ini loh harapan kita. Nah orang yang nggak punya memori itu pasti dia kasih harapan palsu, false hope namanya kan. Jadi yang terjadi di kita, literasinya kurang. Literasi itu nggak perlu dia datang sendiri lihat kota itu. Dia kan bisa berdiskusi dengan ahli atau konsultan politik yang benar-benar ingin membackup dia dengan gagasan, dengan pikiran tuh. Jadi itu yang nggak terjadi. Dia butuh konsultan politik hanya untuk menaikkan elektabilitasnya tuh. Kan itu ngaco kan. Konsultan politik itu membrief dia dengan ide, dengan imajinasi itu, supaya dia bisa tampil mandiri, nggak perlu tim sukses segala macam-macam. Karena dia percaya saya punya gagasan, saya punya ide, dan saya pertanggungjawabkan itu sendirian di depan publik. Silahkan Anda bantah. Itu baru namanya leader. Nah selain itu adalah dealer. Kita menuju ke bagian akhir dari wawancara kita, Rob. Saya ingin mengetahui dari Anda, ini kan pemerintahan Pak Jokowi tinggal 4 tahun nih. Banyak orang yang mengatakan sebenarnya masa efektifnya tinggal 2 tahun. Menurut Anda di masa-masa pemerintahan akhir ini nantinya, apakah pemerintahan Pak Jokowi mampu mengkonsolidasikan demokrasi agar kemudian legasinya itu nanti kita bisa nikmati semuanya? Saya ingin lihat itu berhasil. Tetapi hukum sosiologi nggak bisa dicegah, karena saya nggak peduli dengan ekonomi misalnya. Ekonomi oke lah, itu hardware-nya dari kekuasaan bisa diakali nanti. Tetapi software kita adalah kesetaraan warga negara, keakraban antar individu, antar orang yang berbeda. Itu nggak dirawat. Saya lihat misalnya hasil caption kekerasan selama 2 hari ini. Itu ada darah di situ. Darah itu terhubung dengan institusi yang ada basis agamanya. Itu dendam itu akan diperlihatkan ulang tuh. Nah presiden mestinya datang dengan kemewahan imajinasi tadi untuk menerangkan bahaya dari permainan politik yang semacam ini. Bikin public address 2 minggu sekali misalnya, kasih tahu tentang
kesehatan politik, itu basisnya adalah kesetaraan. Itu nggak dilakukan. Jadi yang bersalah juga adalah orang yang di sekitar beliau yang tidak membrief presiden. Saya membayangkan presiden sebetulnya harusnya, kan kita tahu kapasitas Pak Jokowi itu, bahwa pengetahuannya tidak banyak, itu diakui. Kalau orang bilang ketulusan untuk mengabdi, iya di awal kita baca ketulusan itu, tapi kemudian masuk berbagai kepentingan. Nah mereka yang ada di Pak Jokowi mesti yang membaca kesulitan-kesulitan itu. Lalu setiap hari misalnya 2 kali sehari presiden dikasih semacam executive brief. Begini Pak, ini ada problem, Bapak bicara jangan sebagai presiden tapi sebagai kepala negara. Bapak bicara bukan sebagai penguasa tapi sebagai rakyat yang dapat mandat untuk menyejahterakan rakyat. Jadi presiden di brief terus dengan ide semacam itu, sehingga timbul keakraban publik. Oke, presiden ada dalam kesulitan, sehingga publik merasa oke, memang bahaya untuk memikirkan terlalu besar efek dari Omnibus Law ini, tapi juga penting untuk menyadari bahwa ada solidaritas demi menghalangi yang disebut radikalisme, entah basisnya apa, basisnya culture, basis agama, basis kapital. Jadi presiden nggak nangkap suasana itu. Nah, saya tidak salahkan sebenarnya presiden, walaupun di ujungnya dia bertanggung jawab, tetapi lingkaran itu tidak kondusif, tidak membrief presiden itu. Kita harus bicara tentang Omnibus Law. Anda tadi sudah memulainya. Apa namanya? Ini luar biasa nih undang-undang ini. Kita mendengarkan banyak penjelasan. Meskipun saya juga mengamininya bahwa penjelasan yang cukup dari pemerintah itu agak terlambat sebenarnya datangnya. Tetapi saya meyakini bahwa ada niat baik di dalam undang-undang ini, terutama kepada beberapa isu lingkungan, ketenagakerjaan, pendidikan nasional, dan segala macam. Tapi ada 2 pertanyaan dari sini, Rob. Yang pertama, menurut Anda, apakah undang-undang ini dengan seluruh kontroversinya itu cukup mampu menampung masa depan bangsa kita menjadi lebih baik? Yang kedua, tepatkah penyikapan alat-alat negara menghadapi kritik terhadap Omnibus Law ini? Yang kedua udah pasti bukan tidak tepat, tidak proporsional gitu, sehingga efek baliknya terlihat. Kalau negara ini ditutup kamera-kamera publik, itu mungkin tepat. Tapi begitu aparat bikin kekerasan, itu dalam 2 menit itu udah jutaan orang lihat itu karena diviralkan lewat media sosial. Jadi sama sekali counterproductive dengan keinginan untuk membuat ketertiban. Karena publik menganggap bahwa yang dia hasilkan bukan ketertiban sebetulnya, tapi upaya untuk menghalangi kami. Jadi terbalik kan mestinya oke, ada alat negara maka kami merasa aman berdemonstrasi. Sekarang di persepsi publik ada alat negara artinya kami dilarang berdemonstrasi, kan jadi ngaco itu cara berpikir. Itu yang pertama. Yang kedua, Omnibus Law ini adalah peralatan legal untuk menghasilkan justice. Nah biasanya yang legal ini hanya bisa efektif kalau ada yang legitim, yaitu rasa solidaritas tentang nasib bangsa. Itu yang nggak ada, karena dianggap bahwa yang mau dicapai oleh undang-undang ini hanyalah memungkinkan investor asing bahkan datang ke situ tuh. Nah pikiran itu nggak bisa lagi dicegah. Nah pemerintah nggak punya cara, semacam kehilangan mantra untuk menerangkan bahwa bukan sekedar investor asing. Jadi udah terbentuk persepsi bahwa ini adalah pesanan asing, kan itu kan. Nah sialnya pemerintah juga bilang ini demo-demo dibiayai asing. Lalu orang pusing, bagaimana kepentingan asing untuk meloloskan ini, terus asing juga mengorganisasi demo untuk membatalkan ini kan. Jadi diskursus itu hilang sebetulnya tuh. Jadi itu soalnya tuh, sehingga ya nggak efektif. Gak akan. Nah kalau ditanya apa yang bisa membuat bangsa ini maju, ya tadi imajinasi tentang harapan hidup tuh. Undang-undang ini tidak memberikan imajinasi, atau paling enggak itu pentingnya narasi akademis dihasilkan sebetulnya sebelum undang-undang dibuat, sehingga orang tahu bahwa presiden berpikir tentang masa depan, bukan tentang masa depan para investor. Kenapa? Dari awal udah salah. Pak Menko Perekonomian dari awal udah salah. Dia bilang undang-undang ini akan bersifat easy hiring dan easy firing,
mudah memperkerjakan dan mudah mem-PHK-kan. Jadi masuk di kepala buruk, berarti kita jadiin alat doang tuh. Kalau udah nggak perlu di PHK, itu kan nggak ada konsep intelektualnya kan. Jadi Airlangga itu nggak mampu membaca Ideas of Justice, dia mesti baca Amartya Sen misalnya tuh. Salah satu kritik Anda ya, yang paling keras itu, tapi setidaknya, bukan tapi, meski setidaknya kepada Universitas Indonesia. Saya sendiri juga beberapa kali menyikapi kenapa kemudian perguruan tinggi kita itu relatif menjadi sangat sopan di hadapan kekuasaan. Seharusnya kan mereka muncul. Apa yang terjadi dengan perguruan tinggi kita, Rob? Sebetulnya nggak sopan, mahasiswa tetap tidak sopan. Yang sopan tuh rektornya. Karena rektornya ingin ada reshuffle dan dia masuk jadi menteri pendidikan segala macam. Itu aja intinya. Karena nggak ada tradisi di Republik ini menganggap bahwa otonomi kampus itu justru menghasilkan kebanggaan. Rektor itu statusnya itu setara presiden. Karena dia adalah orientasi nilai dari bangsa. Dia mau jadi menteri kan gimana coba? Ngapain udah jadi rektor jadi menteri itu? Kan itu di Amerika justru terbalik, setelah jadi menteri jadi rektor baru itu kan, itu kan apa namanya? Di Harvard itu kan begitu ya. Iya, Lawrence Summers setelah jadi menteri keuangan Obama, Amerika malah jadi rektor Harvard. Rektor di Harvard. Ini balik-balik. Jadi itu sebetulnya. Jadi ambisi itu ambisi yang dungu sebetulnya. Cita-cita dari rektor adalah menjadi menteri. Buset. Iya, itu makanya saya bertanya juga sebenarnya relasi yang terbaik yang harusnya dibangun antara para kampus ini, produsen intelektual dengan kekuasaan itu seperti apa, Rob? Kekuasaan itu selalu hanya takut pada pikiran bebas. Itu udah jadi dalil. Kampus itu harus produksi pikiran bebas itu. Nah, supaya kekuasaan nggak takut, ya kekuasaan undang kampus untuk diskusi tentang isu kan. Kan sama dengan tradisi di Perancis itu di zaman Mitterrand misalnya. Setiap minggu Presiden Mitterrand ini mengundang intelektual, wartawan, seniman untuk diskusi current issues. Jadi Presiden Mitterrand dari Partai Sosialis itu dia di-brief dengan sempurna tentang global issue, local politics, cultural, counterculture. Jadi setiap saat dia punya energi untuk menghadapi situasi. Nah, kita nggak ada begitu kan. Padahal orang-orang di sekitar Pak Jokowi itu punya akses dengan kampus. Kenapa nggak undang orang kampus atau intelektual kritis atau wartawan yang kritis untuk berdebat sambil memberi masukan pada presiden? Yang diundang adalah justru pendukung presiden. Kan bagaimana coba? Padahal kita presiden perlu ada counter discourse tuh. Kan itu kacaunya tuh. Kenapa Anda tidak mencoba untuk membangun komunikasi dengan presiden bahkan atau orang-orang di sekitarnya agar kemudian seluruh kritik Anda ini bisa terlembagakan dan menjadi sesuatu yang bermanfaat? Kritik sih kritik, ya. Tetapi kalau hanya kemudian Anda berteriak di ruang hampa, itu merugikan juga sebenarnya. Justru karena teman-teman saya di sana setiap kali saya ngomong nggak mau dengar, maka saya pakai itu dari awal Presiden Jokowi pertama saya udah bikin banyak notes, kasih ketemu teman saya bilang, coba kalian itu soal pluralisme, soal kesetaraan warga negara bikin notes pada presiden. Lu nggak bisa bikin, gue bikinin, lu sisipin gitu ya. Tapi semua menganggap saya akan intervensi atau menganggap ya gampang lah. Jadi nggak ada ide sebetulnya tuh. Padahal kepemimpinan itu hanya hidup kalau idenya menyala 24 jam itu. Rak, kita sudah belajar pada berapa presiden setelah apa namanya itu Pak Harto ya. Tahun 2024 menurut banyak orang dan saya setuju bahwa konsolidasi itu seharusnya telah lebih terbentuk. Wajah demokrasi kita seperti apa gitu. Menurut Anda, presiden yang akan datang meskipun masih lama, kata orang masih lama, tapi bagi saya sudah besok sebenarnya, itu harusnya seperti apa? Setidaknya dalam hal agenda, apa yang harus dia yakini dan lakukan? Saya bayangkan gampang itu. Semua calon yang punya ambisi, silahkan bikin ambisi, tapi dia harus berani diundang di podcast Akbar Faisal atau podcast sejenis untuk duel argumen begini tuh kan, supaya fair, orang lihat oh dia bermutu, bukan karena disodorin sama tim sukses maka baca PowerPoint atau baca teleprompter. Kan ini kan duel pikiran, nggak ada yang sentimen kan. Jadi itu yang kita inginkan sebetulnya tuh. Rocky Gerung, terima kasih.
Ya, saya terima kasih dan saya ingin agar supaya semua orang terlibat di dalam diskursus melalui podcast Akbar Faisal. Nagara Nagara Institute. Para pemirsa penonton Akbar Faisal, atas permintaan dari Anda sekalian, ide untuk membuat sebuah program pendidikan politik, diskusi politik, pemberdayaan pikiran-pikiran merdeka antara Akbar Faisal dengan setidaknya pada dua orang yang Anda sebut. Pertama, Saudara Fahri Hamzah dan Rocky Gerung. Tadi Pak Rocky sudah setuju. Dan ini sedang dimatangkan. Saya rasa begitu ya? Oh, saya sangat setuju. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Karena ini alternatif untuk menyelamatkan bangsa. Luar biasa, luar biasa. Sekali lagi terima kasih, Rocky Gerung. Oke, Akbar, my dear friend.